Baiklah, dengan kita bernyanyi, pasti aura kita makin positif, sebab endorfin, hormon yang positif telah mengalir dalam tubuh kita. Kalau kita offline atau in-house training, pasti banyak melibatkan peserta. Tetapi karena ini online, saya yang harus banyak sharing kepada sahabatku. Anda mendengar, tetapi Anda juga hendaklah rela untuk berlatih supaya dikuasai materi ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan modul pengantar etos kerja. Sahabat profesional, peserta pelatihan, sebelum saya menjelaskan tentang pengantar etos kerja, saya sarankan kepada sahabatku, coba tuliskan arti etos kerja menurut Anda sebelum instruktur menjelaskan arti etos kerja. Satu. Yang kedua, mengapa etos kerja mutlak diterapkan di perusahaan atau di pemerintahan? Tiga, apa manfaat etos kerja profesional atau etos kerja unggul bagi seorang karyawan dan perusahaan atau seorang pegawai atau pejabat negara? Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan jawaban pertanyaan yang sudah saya bacakan. Silakan. Baik, tentu sahabatku nanti atur waktulah untuk memberikan jawaban supaya mudah nanti menerima presentasi saya ketika menjelaskan ketiga hal ini. Nah, yang pertama, mengapa etos kerja unggul atau profesional mutlak diterapkan di perusahaan atau di pemerintahan? Jawaban yang pertama, setiap manusia adalah homo faber. Artinya, setiap manusia dilahirkan adalah manusia kerja. Ada satu ungkapan mengatakan, tidak ada orang yang miskin, yang ada adalah orang yang malas. Tidak ada orang yang sejahtera, yang ada adalah kerja keras. Atau boleh kita katakan seperti ini, selama dunia ada, orang miskin pasti ada. Tetapi siapakah orang miskin itu? Pasti mereka yang malas berdoa dan malas bekerja keras. Jadi sebenarnya kemiskinan itu dimulai dengan mental, dimulai dengan perilaku, dimulai dengan tindakan yang terbatas atau miskin. Yang kedua, sukses atau gagal seseorang tergantung etos kerjanya. Misalnya, coba perhatikan kalau ada orang gagal dalam hidupnya, gagal dalam pekerjaannya. Ajukan 3 kali pertanyaan, mengapa dia gagal? Biasanya karena etos kerjanya lemah atau buruk. Sebaliknya, coba perhatikan atau ajukan pertanyaan kepada seorang yang sukses mulia. Ajukan 3 kali pertanyaan, jawaban yang terakhir pasti karena memiliki etos kerja unggul. Oleh karena itu, betapa pentingnya, betapa absolutnya dilakukan etos kerja itu di perusahaan, di pemerintahan oleh seluruh unsur yang ada di perusahaan dan juga lembaga pemerintahan dan juga komunitas lainnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil riset dari Harvard Business Review, 68% konsumen pergi meninggalkan bisnis kita atau produk kita karena perilaku karyawan mengecewakan ketika bertemu dengan pelanggan tersebut. Yang keempat, dahsyat lagi nih hasil risetnya. Hanya 8% karyawan yang memiliki komitmen untuk memperkuat perusahaan atau lembaga, sedangkan 92% lainnya biasa saja. Siapakah yang biasa-biasa itu? Ya, dia tiap bulan bekerja dapat gaji, tiap bulan bekerja dapat gaji. Itu aja pikirannya, tetapi tak ada
niat yang luar biasa atau getaran dari dalam untuk membangun perusahaan atau lembaga pemerintahannya saja. Saya percaya, sahabatku, tidak ada yang biasa-biasa saja, tetapi Anda luar biasa. Komitmennya luar biasa. Kategori Anda pasti yang masuk 8%. Tetapi bila mana masuk 92, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Insya Allah, berubahlah. Milikilah etos kerja dan juga komitmen yang total untuk membangun perusahaan dan juga kantor Anda dimanapun Anda bekerja. Tetap semangat. Yang terakhir adalah sukses 20% dipengaruhi kompetensi. Kompetensi artinya gabungan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan 80% adalah karakter. Ini adalah hasil studi dari E.F. Schumacher yang terkenal dengan Small is Beautiful. Artinya betapa tangguhnya, betapa fundamentalnya, betapa pentingnya karakter dalam bekerja sampai 80%. Nah, inilah nanti yang akan diperkuat oleh 8 etos kerja profesional agar kelima ini menjadi naik dan luar biasa. Jika demikian, apa itu etos? Asal-usul kata etos dari bahasa Yunani. Yang pertama kalau di Indonesia kan disebut namanya etika. Etos, etikos, kalau di Indonesia kan sikap moral dasar. Orang yang memiliki sikap moral dasar berarti kan memiliki sifat relasi yang baik dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dengan sosial, dengan organisasi, dan juga dengan lingkungan. Sebab etika inheren dengan makhluk spiritual. Artinya bagi setiap makhluk spiritual, makhluk Tuhan, etika itu menjadi bagian utama dari kehidupannya. Sebab manusia adalah makhluk spiritual yang hidup di bumi. Artinya apa? Kita sebagai manusia bukan dari bumi, tetapi dari sorga kembali ke sorga. Dari sorga kita di bumi dan melakukan sifat-sifat keilahian ketika kita di bumi yang diwujudkan dalam dunia kerja disebut namanya etika atau etos kerja. Jadi makhluk spiritual harus memiliki etika atau etos yang suci, yang luhur, yaitu sesuai dengan sifat keilahian atau sifat kesucian, sifat nurani. Dari sisi pengertian operasional, etos itu dibuat definisinya seperti ini. Etos dari bahasa Yunani adalah spirit, semangat, dan mentalitas yang mewujud menjadi seperangkat perilaku kerja positif seperti antusias, rajin, giat, tekun, sabar, jujur, kerja keras. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki etos kerja itu adalah diwujudkan dengan satu ciri, selalu semangat. Yang kedua, selalu antusias. Jadi ciri-ciri orang yang sukses luar biasa pasti memiliki etos. Apa cirinya? Selalu semangat, selalu positif, fokus pada kontribusi. Bahkan dia memberi melampaui apa yang didapat. Secara ilmiah, Webster juga memberikan pengertian tentang etos. Etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, atau sebuah institusi. Artinya apa? Keyakinan seseorang atau iman seseorang pasti berperilaku atau pasti berpengaruh terhadap tingkah lakunya seseorang, sekelompok orang, dan juga satu institusi. Jadi etos itu bila diartikan sebuah keyakinan berarti kan sama dengan iman. Artinya apa? Semakin kokoh iman seseorang, perilakunya pasti baik. Semakin kokoh iman seseorang, etos kerjanya pasti semakin baik. Jadi etos itu dasarnya adalah belief
dasarnya adalah iman. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Maka nanti etos 1 disebut namanya kerja adalah rahmat. Karena keyakinannya adalah kepada Sang Pencipta tentang makna kerja, maka etos 1 kerja adalah rahmat. Nanti kita bicara secara umum 8 etos kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya, apa itu etos kerja? Kalau tadi kan etos, sekarang etos kerja. Etos kerja menurut Pak Jansen Hulman Sinamo, yaitu guru etos Indonesia dan penemu 8 etos kerja ini, dibuat definisi seperti ini. Etos kerja adalah perilaku kerja positif yang lahir sebagai buah dari keyakinan dan komitmen total pada paradigma kerja tertentu. Artinya apa? Ketika orang melakukan pekerjaannya digerakkan oleh perilaku kerja positif sebagai dorongan dari imannya dan dilakukan dengan totalitas atau komitmen total. Sekali lagi, mari kita ulang. Etos kerja adalah perilaku kerja positif yang lahir sebagai buah dari keyakinan dan komitmen total pada paradigma kerja tertentu. Yang dimaksud dengan paradigma kerja adalah memaknai pekerjaan itu dari sisi keyakinan atau dari sisi iman dan melakukannya pun dengan totalitas. Itu etos kerja menurut Pak Jansen Sinamo. Menurut instruktur Mr. Spirit, etos kerja profesional adalah perilaku kerja yang digerakkan nilai spiritual atau sifat ruhania dalam melaksanakan pekerjaannya. Artinya apa? Dia melakukan pekerjaannya digerakkan oleh nilai-nilai spiritual atau ruhania. Bukan digerakkan oleh uang, bukan digerakkan oleh jabatan, tapi digerakkan oleh nilai-nilai spiritual, digerakkan oleh nilai-nilai ruhaninya.